laporan ini atau proses ini tidak berdasarkan hukum murni, begitu ya, tidak berdasarkan azas legalitas murni, tapi lebih kepada kepentingan yang di atas atau disebutlah kepentingan oligarki, ya, ada intervensi oligarki di sini. Karena apa? Karena yang membangun proyek PIK 2 ya, PIK 2 itu adalah aguan yang terindikasi sebagai bos dari konglomerat juga, kan begitu. Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat dan tokoh nasional pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 menggeruduk Polresta Tangerang untuk memberikan dukungan kepada Muhammad Said Didu yang diperiksa atas laporan Maskota, Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, Banten yang juga Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Said Didu dilaporkan karena mengkritik cara-cara pengembang proyek strategis nasional PIK 2 membebaskan lahan rakyat yang terdampak proyek itu dengan cara-cara yang dinilai zolim. Sebab, pengembang PIK 2 bukan saja membeli tanah rakyat dengan harga yang sangat murah, yakni hanya Rp50.000 per meter, tetapi juga melakukan berbagai intimidasi terhadap warga yang tak mau melepaskan tanahnya. Kritik itu tak hanya disampaikan Said Didu melalui forum-forum diskusi, tetapi juga memposting hasil kunjungan dan temuannya di lapangan ke akun media sosial miliknya. Namun, Maskota menuduh apa yang disampaikan Said Didu itu tidak benar, sehingga dia melaporkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu dengan tuduhan menyebarkan informasi yang bersifat menghasut dan menimbulkan kebencian, menyebarkan berita bohong, melakukan pencemaran nama baik, dan memfitnah. Semua tuduhan itu diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Sayangnya, tokoh-tokoh dan organisasi yang juga telah turun ke PIK 2 untuk melihat apa yang terjadi sesungguhnya, juga menemukan fakta seperti yang diungkap Said Didu, sehingga mereka yakin Maskota sedang mengkriminalisasi Said Didu untuk kepentingan pengembang PIK 2, yakni PT Kuku Mandiri Lestari yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Grup milik Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan. Menyebut nama dia. Kalau orang tersinggung, kan tanda tanya. Jajah modern. Apakah dari Pak Antek oligarki apa ya langkah hukum? Saya tidak terlalu memikirkan hukum sih. Yang paling penting saya hentikan kezoliman kepada rakyat. Betul, Allahu Akbar. Kalau perlu jangan ada orang masuk penjara lah, tapi hentikanlah kezoliman kepada rakyat. Nolak proyek sipil nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun kita di depan rutan Polresta Tangerang, tetapi kita berharap rekan kita Said Didu tidak dijadikan tersangka dan tidak ditahan. Karena kenapa? Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin Pak Jenderal, ini kita kan memenuhi aturan main hukum kita. Ya. Bang Said itu dipanggil, maka datang. Ya, betul. Ini in case kalau terjadi, misalnya dia langsung ditahan, apa baiknya dilakukan? Saya nggak tahu, tapi saya udah dengar dari rakyat yang terdampak ada di sekitar sini. Maka akan marah dia. Marah ya? Marah kita. Rakyat terdampak sini banyak yang hadir di sini. Dia menganggap saya diri ini pahlawan. Kalau pahlawannya dikriminalisasi pasti ngamuk. Ini betul. Ya, betul sekali. Tapi yang ngelapor ini ketua Abdesi juga kepala desa gitu. Itu pengkhianat. Pengkhianat ya. Pengkhianat bangsa. Pengkhianat rakyat. Pengkhianat rakyat itu sendiri. Betul. Pak, ada edukasi. Sadarlah wahai penguasa, bela rakyat. Said Didu itu sedang membela rakyat, membela kami semua. Jangan dikriminalisasi. Yang harusnya ditangkap itu Aguan yang telah merampas hak pribumi. Kami dari pengacara, jawara, dan pengusaha siap bela Said Didu. Siap, merdeka.
Kami Jawara dari Baduy siap kawal untuk Pak Said Didu. Merdeka, lawan oligarki, lawan kezaliman. Pak, bagaimana Bapak melihat pemeriksaan Pak Said Didu hari ini, Pak? Ya, pemeriksaan hari ini Bapak Said Didu di Polres Tangerang, Polresta Tangerang. Polresta Tangerang ya hari ini. Kebetulan tadi dimulai sekitar jam 11 siang, begitu. Dalam rangka memenuhi panggilan Polresta Tangerang terhadap Pak Said Didu. Prosesnya sekarang sudah memasuki proses penyidikan, ya, penyidikan terhadap apa yang beliau sampaikan, yang lebih banyak disampaikan di hadapan medsos, ya, ke medsos yang terkait dengan proyek pembangunan Pondok Indah Kapuk 2, ya, itu di sekitaran pantai utara Jakarta sampai ke wilayah lebih dari 100 km begitu, ke arah timur begitu. Serang, Pak, ya? Ya, jadi panggilan polisi ini lebih atas laporan, maaf ya, atas laporan Ketua Abdesi Tangerang, yaitu Bapak Muhammad Maskota, begitu, Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang. Tangerang, begitu. Dilaporkan oleh beliau kepada Bapak Said Didu. Ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan tersebut. Pak, kalau menurut pengacaranya Said Didu, ya, Pak Maskota itu sebetulnya nggak punya legal standing untuk melaporkan Pak Said Didu. Nah, dengan adanya pemeriksaan ini, Bapak melihat kok kenapa polisi tetap menindaklanjuti laporannya Pak Maskota, Pak? Iya, dengan dasar laporan dari Pak Maskota, Ketua Abdesi Tangerang itu, iya betul. Karena apa? Karena kepentingan ini adalah bukan kepentingan individu secara pribadi atau secara pribadi Pak Maskota sendiri. Ya, apa yang diungkapkan, apa yang diutarakan, apa yang dijelaskan oleh Pak Said Didu tentang adanya kerugian masyarakat yang ditimbulkan akibat penggusuran lahan mereka, lahan milik mereka di sekitaran Pondok Indah Kapuk, Tangerang sana dan sekitarnya, itu adalah berdampak merugikan kepada masyarakat sekitarnya, karena mereka sudah memiliki tanah atau lahan di sana sekian puluh tahun, begitu ya, dan ada yang juga bersertifikat hak milik pun, itu mereka mengambil rata saja harganya di bawah harga pasaran di Tangerang, yaitu antara 30.000 atau sampai dengan 50.000 saja. Nah ya, sementara kalau harga pasaran bisa sampai 5 juta rupiah gitu, Pak. Nah, dengan terus ditindaklanjutinya laporan Pak Maskota, sementara dia sendiri nggak punya legal standing, Bapak melihat ini polisi lagi ngapain sebetulnya, Pak? Ya, sebetulnya terus terang saja kalau kami melihat secara politis, jadi laporan ini atau proses ini tidak berdasarkan hukum murni, begitu ya, tidak berdasarkan azas legalitas murni, nah, tapi lebih kepada kepentingan yang di atas atau disebutlah kepentingan oligarki, ya, ada intervensi oligarki di sini. Karena apa? Karena yang membangun proyek PIK 2 ya, PIK 2 itu adalah aguan yang terindikasi sebagai bos dari konglomerat juga, kan begitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan kepentingannya adalah kepentingan konglomerat di sini. Nah, kalau misalnya Pak Said Didu sampai jadi tersangka kemudian ditahan, bagaimana pendapat Bapak gimana? Pasti kental sekali unsur politisnya daripada unsur hukumnya sendiri. Dan dalam hal ini masyarakat rakyat ya yang berada di belakang Pak Said Didu harus memprotes ini, karena polisi ya dalam hal ini penyidik begitu bertindak unfair, ya, tidak sesuai hukum, tidak berdasarkan asas legalitas, seperti itu. Hanya personal seorang Said Didu, jadi sudah menjadi target seorang Said Didu itu, harus diproses di polisi, kalau perlu masuk penjara. Tapi ini tidak kita harapkan. Semoga polisi bisa transparan, bisa menggunakan akal nuraninya secara legalitas, sesuai dengan asas hukum yang ada, dan berdasarkan hukum yang ada. Nah, kalau menurut analisa Bapak sendiri, kenapa kok Pak Maskota ya sebagai seorang kepala desa ya, dan juga sebagai ketua Abdesi itu kok melaporkan Pak Said Didu yang justru yang sedang membantu warganya? Menurut Bapak kenapa sebetulnya? Analisa Bapak? Menurut analisa saya, tidak tertutup kemungkinan bahwa Haji Maskota itu ada kaitannya dengan pengembang developer di PIK 2 itu. Kalau tidak, buat apa? Buat apa pentingnya
yang seharusnya dia melindungi rakyat, yang melindungi masyarakat, berada di balik masyarakat atau kepentingan rakyat, dia justru melaporkan seseorang yang membela kepentingan rakyat, yaitu Pak Said Didu itu. Ada kepentingan apa nih? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya, sangat tidak patut sebetulnya Mas Kota itu melaporkan Pak Said Didu. Nah Pak, kan sebenarnya pangkal dari semua ini adalah pemberian status PSN ke PIK 2 ya. Dan yang memberikan itu kan Pak Jokowi, tapi sekarang pemerintahannya kan sudah beralih nih ke Pak Prabowo. Apa harapan Bapak terhadap Pak Prabowo, Pak? Tentu kita sebagai masyarakat atau rakyat biasa, ya, Pak Prabowo sebagai presiden baru kita, Republik Indonesia, bisa lebih berpikir atau melihat persoalan ini secara objektif. Jadi kalau secara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita adalah negara hukum, apapun yang warga negara atau siapapun pejabat melakukan kegiatannya, aktivitasnya harus sesuai dengan dasar hukum. Begitu, azas legalitas harus diterapkan secara murni dan konsekuen. Nah, kami berharap sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo sendiri dari publik, ya, dan pidatonya yang selalu mengatakan bahwa kami akan bertindak atau akan katakanlah melibas begitu ya, para koruptor, para pelanggar hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu lakukanlah. Lakukanlah terhadap Bapak Said Didu secara murni dan konsekuen. Kalau usulan tentang adanya untuk mencabut atau membatalkan status PSN untuk PIK 2, Bapak melihatnya gimana? Sangat setuju. Sangat setuju. Kalau memang ternyata berdasarkan keputusan presiden atau instruksi presiden yang berlaku, bahwa sebetulnya ini hal ini atau pembangunan ini tidak boleh ya melanggar aturan atau merugikan rakyat. Kenapa tidak harus dibatalkan saja? Gitu. Oke. Terima kasih Pak.